apakah ada tip khusus untuk mengetahui kondisi akustik yang parah atau nilai kuning tersebut sebelum diputuskan apakah perlu dibantu oleh acoustic engineer? Oke. Seperti tadi saya sampaikan, jadi manusia itu dibekali telinga, dibekali tangan ini. Kenapa tangannya ini bentuknya begini gitu ya. Ini supaya bisa megang dengan baik ya. Tapi pada saat yang sama dia ada fungsi dengan telinga. Jadi kalau saya tepuk tangan itu ada info yang dikembalikan ke telinga. Jadi cara paling sederhana untuk mengecek ruangan saya itu bermasalah atau tidak, maka tepuklah tangan di ruangan itu. Jadi kalau ada seorang akustik engineer dia fungsinya itu profesinya itu akustik designer, biasanya kalau datang ke suatu tempat yang dia lakukan adalah tepuk tangan. Gitu. Ya, karena dari situ dia bisa deteksi awal ada masalah atau tidak ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau saya tadi sudah sampaikan hasilnya. Ini ya. Ada yang tepuk tangan nggak ya? Ini. Jadi kalau pendek, kalau tepuk tangannya terdengarnya begini, salah. Satu. Ini. Oh, Satu. saya nggak punya yang tepuk tangan ya. Jadi harusnya ada tepuk tangan. Jadi saya tidak masukkan di slide ini. Jadi kalau tepuk tangan kemudian ternyata langsung hilang tepuk tangan saya, maka ruangan itu umumnya pantulan yang kuningnya tidak banyak. Tapi kalau tepuk tangan terdengar dong gitu panjang, itu kuningnya banyak. Tapi kalau terdengarnya tepuk tangan plak, terus kemudian ada plak, 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 plak. Nah itu tadi masalahnya ada di ini. Mana ya? Nah, jadi gambar ini itu ada fungsi ke atas energi, ada fungsi waktu begitu ya. Jadi kalau saya tepuk tangan plak langsung hilang, artinya kuningnya pasti kecil, jadi dia langsung hilang, sut gitu. Langsung turun ya. Nah, langsung hilang, langsung habis. Tapi kalau tung gitu berarti pantulannya banyak. Jadi permukaan kerasnya di dalam ruangan itu banyak. Tapi kalau terdengarnya menjadi tang 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 nggak habis-habis, berarti ada permukaan yang sama keras sejajar memantulkan bolak-balik gitu ya. Jadi itu solusinya tentu saja berbeda ya. Jadi kalau yang tang 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 itu menjadi lebih sulit dibandingkan dengan yang tang. Gitu. Ya, betul. Kalau dari saya mungkin tambahannya ini Pak, tergantung kita aplikasi di ruangan itu apa. Contoh kalau kita bicara satu orang, mungkin kita nggak butuh treatment, boleh kompromi lah, karena sumber direct sound-nya cuma satu. Tapi kalau kita live band gitu, apalagi band yang metal yang cepet, kayaknya itu butuh treatment yang lebih gitu Pak ya. Tergantung aplikasi. Tadi kan pertanyaannya lebih ke bagaimana mendeteksi awal kan ya. Deteksi awal, betul. Ya tentu saja setelah itu perlu pengukuran yang lebih detail tentu saja.